Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Kami Ambalan Brawijaya Angkatan 24 Gugus Depan 02025 02026 Pangkalan SMA Negeri 1 Geger. Kami akan menerangkan materi tentang anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Pasal 1. Nama. Ambalan yang berkedudukan di Pangkalan SMA Negeri 1 Geger ini bernama Ambalan Brawijaya dengan gugus depan 02025 02026. Pasal 2. Waktu. 1. Ambalan Brawijaya SMA Negeri 1 Geger dibentuk pada tanggal 28 Oktober 1998. 2. Hari Pramuka diperingati setiap tanggal 14 Agustus. Pasal 3. Tempat dan kedudukan. 1. Ambalan Brawijaya berkedudukan atau bertempat di Pangkalan SMA Negeri 1 Geger, gugus depan 02025 02026. 2. Ambalan merupakan sangga kerja di bidang kepanduan yang bergerak di dalam sekolah dengan Dewan Ambalan sebagai pengurusnya. 3. Ambalan berkedudukan sebagai wadah dari segala kegiatan dan aktivitas kepramukaan yang masih berkaitan dengan sekolah. Pasal 4. Asas. 1. Keseluruhan kegiatan yang terdapat di Ambalan Brawijaya berasas Pancasila. 2. Penghayatan Pancasila diwujudkan melalui sikap yang berdasarkan pada Trisatya dan Dasa Dharma. Pasal 5. Tujuan. Tujuan Ambalan Brawijaya adalah untuk mendidik dan membina anggotanya guna mengembangkan mental, moral, Tujuan Ambalan Brawijaya adalah untuk mendidik dan membina anggotanya guna mengembangkan mental, moral, spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan fisik. Pasal 6. Sifat. Ambalan memiliki sifat terbuka religius dan kekeluargaan. Pasal 7. Fungsi. Ambalan berfungsi sebagai lembaga pendidikan non-formal di luar sekolah dan di luar keluarga, dan sebagai wadah pembinaan dan pengembangan generasi muda berlandas sistem AMONG dengan menerapkan prinsip dasar kepramukaan, metode kepramukaan, dan moto gerakan pramuka yang pelaksanaannya disesuaikan dengan keadaan, kepentingan, dan perkembangan bangsa serta masyarakat Indonesia. Pasal 8. Tugas pokok. Ambalan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kepramukaan bagi kaum muda guna menumbuhkan tunas bangsa agar menjadi generasi yang lebih baik, bertanggung jawab, mampu membina dan mengisi kemerdekaan nasional serta membangun dunia yang lebih baik. Pasal 9. Prinsip dasar kepramukaan. 1. Iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Peduli terhadap bangsa dan tanah air sesama hidup dan alam. 3. Peduli terhadap diri pribadinya. 4. Taat kepada kode kehormatan pramuka. Pasal 10. Metode kepramukaan. 1. Ambalan wajib mengadakan pendudukan dan pelatihan pada anggotanya. 2. Interval latihan selambat-lambatnya 2 minggu. 3. Dewan Ambalan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendudukan dan pelatihan anggota pramuka.
4. Dalam pelatihan diselenggarakan evaluasi oleh pembina pada setiap selesai latihan agar mengetahui keberhasilan latihan. 5. Evaluasi ambalan berfungsi untuk mengevaluasi kegiatan ambalan dalam waktu jangka 3 bulan. Pasal 11. Kisaran dasar. Penyelenggaraan pendidikan pramuka di Ambalan Brawijaya menggunakan kisaran dasar yang bersumber dari sejarah perjuangan dan budaya yang ada di Jawa Timur. Pasal 12. Kode kehormatan. 1. Kode kehormatan pramuka dalam ambalan ini merupakan janji dan komitmen moral pramuka dalam mematuhi janji. 2. Kode kehormatan pramuka dalam ambalan ini adalah Satya Pramuka dan Dharma Pramuka. Pasal 13. Satuan Pendidikan. Satuan pendidikan kepramukaan dalam Ambalan Brawijaya ini termasuk dalam gugus depan dalam satuan pendidikan yang berpangkat pada SMA Negeri 1 Geger. Pasal 14. Gugus depan. 1. Gugus depan adalah satuan pendidikan kepramukaan terdepan yang menyelenggarakan kegiatan pramuka dan wadah penghimpunan pelajar. 2. Gugus depan dalam Ambalan Brawijaya ini bernomor 02025, 02026 yang berbasis pangkalan pada Satuan Pendidikan Formal SMA Negeri 1 Geger. 3. Gugus depan yang dimaksud dalam pasal 2 adalah berbentuk ambalan untuk penegak. Pasal 15. Anggota ambalan. Unsur ambalan terdiri dari 1. Majelis Pembina Ambalan yang beranggotakan Kamabikus dan pembina pramuka yang telah memiliki kemampuan mahir tingkat dasar. 2. Anggota ambalan terdiri dari anggota pramuka yang telah mengikuti pelatihan menjadi anggota ambalan dan struktur Dewan Ambalan yang telah berakhir masa baktinya. 3. Dewan Ambalan terdiri dari anggota ambalan yang menjabat sebagai pengurus ambalan dengan masa bakti tertentu. Berikutnya pasal 16. Majelis Pembinaan Gugus Depan. 1. Majelis Pembina Gugus Depan terdiri dari Kamabikus dan beberapa pembina pramuka yang telah mendapat kemampuan mahir tingkat dasar. 2. Majelis Pembina Gugus Depan membantu dan memberikan saran terhadap kinerja Dewan Ambalan. Pasal 17. Dewan Ambalan. 1. Dewan Ambalan terdiri dari anggota ambalan yang menjabat sebagai pengurus ambalan dengan masa bakti tertentu. 2. Dewan Ambalan Gudep 02025, 02026, Pangkalan SMA Negeri 1 Geger ini dibentuk untuk mendidik, mengembangkan, dan menggerakkan pramuka di SMA Negeri 1 Geger. 3. Struktur kepengurusan Dewan Ambalan. 4. Apabila di dalam kepengurusan terdapat kekurangan personil sesuai syarat yang ditentukan, maka ditentukan oleh tim formatur. 5. Tugas Dewan Ambalan. Pasal 18. Musyawarah Gugus Depan. 1. Musyawarah Ambalan merupakan rapat tertinggi di Ambalan dan merupakan badan pengambilan keputusan tertinggi dalam Ambalan. 2. Peserta musyawarah Ambalan adalah seluruh anggota Ambalan, pengurus Dewan Ambalan. 3. Musyawarah Ambalan dilaksanakan setahun sekali menjelang berakhirnya kepengurusan Dewan Ambalan dan diikuti oleh seluruh Dewan Ambalan
dan pengurus Dewan Ambalan. 4. Agenda musyawarah ambalan. Pasal 19. Lambang ambalan. Membahas tentang arti, bentuk, dan warna yang ada di lambang ambalan Brawijaya. Pasal 20. Bendera. 1. Bendera Pramuka dan Wosem memiliki ukuran 90 x 125 cm. 2. Bendera ambalan memiliki ukuran 90 x 135 dengan ketentuan warna dasar biru Ben-Hur, terdapat logo ambalan yang berada di tengah. Pasal 21. Pakaian seragam. 1. Kelas 10, yaitu jilbab coklat segi 4 polos, tidak boleh remis, tidak boleh rawis, hitam merah putih ikat pinggang bukan gesper. 2. Setangan leher di luar dengan panjang minimal seikat pinggang, kaos kaki hitam panjang, sepatu hitam bertali. 3. DA. Tali kur di kanan, rencana perempuan kalep dilepas, jilbab dimasukkan, privet di dada kiri, scarf di belakang hasduk. Pasal 22. Sandi ambalan. Membahas tentang sandi ambalan yaitu 1. Sandi ambalan Brawijaya. 2. Sabda Pandita Ratu. Pasal 23. Pusaka ambalan. 1. Pusaka ambalan Brawijaya ialah keris. 2. Pusaka disimpan dalam tempat kotak dan ditaruh dalam tempat yang terdiri dari 8 tongkat. 3. Pengguna pusaka ambalan diperuntukkan untuk upacara pelantikan dan penerimaan tamu ambalan. Pasal 24. Adat ambalan. 1. Adat ambalan dipegang dan dilaksanakan seluruh anggota ambalan Brawijaya. 2. Pemangku adat berkewajiban menjaga dan mengawasi jalannya adat ambalan. 3. Adat ambalan terdiri dari 19 ketentuan yang mengatur adat kebiasaan ambalan. Pasal 25. Pelantikan Dewan Ambalan. Membahas tentang 1. Forma pelantikan yang ada di ambalan Brawijaya. 2. Masa bakti struktur Dewan Ambalan. 3. Format pelantikan Dewan Ambalan Brawijaya. Pasal 26. Pemberhentian anggota. 1. Pemberhentian anggota Dewan Ambalan karena 1. Permintaan sendiri. 2. Meninggal dunia. 3. Diberhentikan. Selanjutnya, untuk alasan anggota harus terlebih dahulu meminta persetujuan Dewan Ambalan yang tengah menjalani masa bakti dan kemudian mengikuti upacara adat pelepasan atribut. 3. Anggota ambalan diberhentikan berdasarkan penilaian ambalan jika melanggar kode kehormatan ambalan dan merugikan nama baik gerakan pramuka ambalan. 4. Pemberhentian anggota ambalan diusulkan anggota ambalan dan mendapat persetujuan dari pembina dan ditetapkan oleh pemangku adat. Pasal 27. Pemangku adat. 1. Pemangku adat harus ada laki-laki dan perempuan. 2. Tugas pemangku adat meliputi menentukan pelantikan, penghargaan atas prestasi atau jasanya, dan tindakan atas pelanggaran terhadap kode penghormatan. Peristiwa yang menyangkut kehormatan pramuka penegak,
rehabilitas anggota Pramuka Menegak, memberi saran kepada Pradana Putra dan Pradani Putri dalam semua keputusan menjalin hubungan baik dengan organisasi lain. Pasal 28. Penetapan AD dan ART Ambalan. 1. Isi dan ketentuan dalam AD dan ART Ambalan diketahui dan disusun bersama dalam Musyawarah Ambalan Penegak. 2. Penetapan AD dan ART Ambalan dilakukan pada saat Musyawarah Ambalan yang dihadiri dari 2/3 anggota Ambalan dan pengurus Ambalan. 3. Pengesahan AD dan ART dilakukan oleh Pradana, pemangku adat, alumni Dewan Ambalan, pembina pramuka, dan Kamabigus. Pasal 29. Perubahan anggaran rumah tangga. 1. Perubahan anggaran dasar ini hanya dapat diputuskan oleh musyawarah ambalan yang diadakan khusus untuk keperluan tersebut dan dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota ambalan dan pengurus Dewan Ambalan. 2. Keputusan perubahan anggaran dasar dinyatakan sah apabila diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir. Pasal 30. Keuangan Ambalan. 1. Keuangan Ambalan Brawijaya diperoleh dari iuran anggota, dana bantuan dari sekolah, kas pramuka, dan donatur. 2. Keuangan dilaporkan dalam 1 tahun sekali pada saat musyawarah ambalan sebagai pertanggung jawab penggunaan anggaran pramuka. Pasal 31. Hak dan kewajiban. 1. Anggota berhak memilih, dipilih, bersuara, mengajukan usul dan pertanyaan baik lisan maupun tulisan. 2. Anggota berhak mematuhi ketentuan AD ART peraturan lainnya serta mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Ambalan Brawijaya. 3. Anggota berkewajiban menjunjung tinggi dan mempertahankan nama baik bangsa dan negara. Pasal 32. Penutup. 1. Hal-hal yang belum ditetapkan dalam anggaran dasar ini akan diatur lebih lanjut oleh Dewan Ambalan. 2. Anggaran rumah tangga Ambalan Brawijaya ini disusun oleh Dewan Ambalan Brawijaya Gugus Depan 0202502026 dan ditetapkan oleh Kamabigus dengan memakai anggaran rumah tangga di Gerakan Pramuka yang telah disahkan dengan Keputusan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka tahun 2018. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.